nama teman-temannya masing-masing ya. Ini boleh dimulai, namanya siapa? Saya Ulfa. Saya Fitri. Saya Galuh. Saya Rani. Oke, Galuh, Ulfa, Rani, Putri. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan masuk pada tahap kegiatan atau working stage. Jadi kita akan melihat secara lebih dalam, secara lebih detail apa yang mendasari, apa yang membuat teman-teman mengalami prokrastinasi akademik yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, jadi di tahap ini kita akan bercerita, jadi nanti baik Ulfa, Putri, Galuh, atau Rani menceritakan hal-hal apa yang mendasari atau peristiwa apa. Kita menggunakan teknik ABC. Jadi peristiwa apa yang mendasari, keyakinan apa yang menjadi penopang gitu ya, terus konsekuensinya apa juga gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita Ibu juga punya lembar kerja untuk teman-teman semua. Dikerjakan sesuai instruksi ya. Ibu bagikan dulu. Oke. Nah, nanti saya minta untuk teman-teman bercerita satu persatu ya. Jadi teman-teman yang lain nanti mendengarkan dan tidak ini atau ribut gitu ketika ada teman yang bercerita. Kita tidak mencari siapa yang paling sering menunda ya, atau siapa yang paling tinggi tingkat prokrastinasinya, tapi kita mencari bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, sekarang kita jadi punya ini namanya skala ya. Jadi skala itu ada 1 sampai 10. Nanti Ibu bagikan ke teman-teman. Nanti teman-teman tulis atau tandai di skala mana teman-teman mengalami prokrastinasi. Kalau di skala 1 itu artinya teman-teman rendah tingkat prokrastinasinya. Kalau di skala 10 itu tinggi. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin tinggi juga tingkat prokrastinasinya. Boleh diisi sekarang? Oke, udah? Ya, Bu. Oke. Ada yang mau? Oke, silakan Lupa. Ya, untuk dalam minggu ini prokrastinasi saya mungkin 7,5. 7,5 ya Lupa ya, baru 10. Ada yang lain? Ada yang lebih tinggi atau ada yang punya jawaban yang berbeda? Boleh Putri, Kalau Putri mungkin berada di angka 8. Putri di angka 8. Ada yang lain? Oke. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Kita cerita-cerita aja ya. Jadi kalian nggak usah malu. Saya 9 Bu, itu nggak apa-apa, cerita aja. Boleh silakan Pak. Saya merasa hasil ini 7,5 karena ada beberapa tugas yang sudah saya kerjakan. Tapi itu yang mudah-mudah dulu. Yang sudah-sudahnya adalah saya kerjakan gitu. Makanya saya banyak tugas-tugas yang sudah itu di mahasiswa PPG ini kan ada LMS namanya ya, ada beberapa yang masih sulit. Jadi mudah-mudahan dulu. Nah, sampai sekarang masih gambaran aja Bu, belum ada yang jadi Ulfa masuk 7,5 karena tugasnya sulit, jadi tidak punya keinginan untuk memulainya gitu. Oke, ada yang lain? Ya, Rani silakan. Kalau Rani berada di angka 8. Kenapa di angka 8? Karena untuk sekarang ini itu sangat terasa penundaan tugas itu bagi Rani. Tapi sebelumnya itu tuh ada beberapa pertemuan itu satu, kedua itu kan masih istilahnya tugasnya masih dasar gitu. Jadi masih bisa untuk Rani bikin dan waktu pertemuan 1, pertemuan 2 itu belum masuk untuk PL. Jadi belum sesibuk sekarang. Jadi moodnya lagi bagus saja pas awal pertemuan. Ada lagi yang lain? Silakan Galuh. Baik Bu, saya merasa bahwa skala prokrastinasi akademik saya ada di angka 8. Saya merasa ini adalah angka yang cukup tinggi karena di dalam praktek saya sehari-hari juga banyak sekali tugas yang saya tunda karena saya terlalu banyak menggunakan
dan istri aku setiap hari. Jadi udah lelah ya Bu, karena kerjaan seperti itu tuh, makanya Putri merasa udah nggak ada waktu untuk mengerjakan tugas gitu, karena udah siang itu udah sekolah kan Bu, sorenya lanjut kuliah, terus malamnya nanti sampai di kos tuh Putri mengerjakan kerjaan yang lainnya tidak penting gitu, makanya kayak merasa tubuh tuh udah lelah aja, udah nggak bisa lagi ada energi lagi untuk mengerjakan tugas. Padahal tugas itulah yang bisa dibilang kayak itu penting, tapi Putri malah mementingkan hal yang lain. Jadi karena kelelahan jadi faktor utama juga ya Putri ya. Oke, baik teman-teman, tadi teman-teman udah menyatakan juga udah mengungkapkan seberapa tingkat prokrastinasinya berdasarkan skalanya ya. Nah, jadi skala itu bukan untuk menilai yang mana yang lebih buruk gitu ya, lebih tinggi itu lebih buruk itu enggak ya. Skala ini untuk kita melihat gambarannya kira-kira seberapa besar sih tingkat prokrastinasi yang teman-teman semua alami. Nah, setelah ini kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka. Kayak Rani di angka 8-nya, lalu angka 8, Putri dengan angkanya 8 juga, dan Ulfa juga 7,5. Nah, kita mencari tahu apa yang mendasarinya gitu ya, dengan menggunakan A, B, C, D, E. Nah, sekarang kita pakai ya lembar kerja yang sudah saya siapkan tadi. Yang pertama kita akan masuk ke yang A dulu, kan ada A, B, C, D itu. Jadi kita ke A dulu. A itu adalah activating event atau peristiwa apa yang mendasari teman-teman semua sehingga mengalami atau menjadi situasi awal terjadinya perilaku menunda itu tadi. Boleh sekarang ditulis aja teman-teman peristiwa apa? Sudah, oke. Nah, setelah dituliskan, saya mau teman-teman menceritakan yang sudah teman-teman tulis. Ada yang mau terlebih dulu? Ada yang mau duluan? Kalau peristiwa yang membuat tugas itu, yang baru-baru saya sadari ini, waktu ada tugas di LMS, saya menyedarkannya, terus berpikir kalau itu bisa dikerjakan nanti. Terus pas saya lihat tugasnya paling bisa cari di internet, akhirnya saya mengabaikan. Peristiwa mengabaikan itu akhirnya berpicu pada menemukan tugas. Sering mengabaikan ya, sering mengabaikan. Terus ada lagi? Kalau malam hari itu menundanya karena nanti aja lah gitu buatnya pas ada waktu senggang gitu, karena kan Senin sampai Jumat sampai Sabtu itu kan kuliah dan pernah PL juga, itu nanti aja lah pas libur gitu, Sabtu atau Minggu gitu. Tapi kenyataannya enggak gitu, nanti aja lah gitu. Jadi cenderung mencari waktu luang yang sebenarnya nggak perlu luang itu ya. Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau? Saya Bu, Silakan kalau. baik, kalau saya pribadi itu cenderung karena kan di selama pelaksanaan PPG ini kan kami jurusan BK banyak membuat yang namanya RPL. Nah, RPL itu kan sekarang seiring dengan berjalannya teknologi harus dicari media pembelajaran interaktif yang sesuai dengan peserta didik, karena kalau pembelajaran yang monoton peserta didik juga pasti kan bosan gitu. Jadi saya mencari media-media interaktif yang ada di internet itu melalui berbagai macam platform. Nah, salah satunya dari TikTok, karena dari TikTok itu saya bisa tahu cara pembuatan videonya seperti apa, karena kan video. Nah, tapi karena itu kan platform TikTok itu kan luas, jadi setelah saya mencari informasi dari situ, saya scroll. Nah, ternyata tidak sadar lebih banyak scrollnya daripada mencari informasinya. Itu adalah peristiwa yang menjadi awal mula penggunaan tugas tersebut. Karena niat saya ingin mencari informasi atau inspirasi berakhir menjadi scroll hal-hal yang tidak berkaitan. Jadi keasikan scroll ya. Ya. Oke, jadi kita pada tahap A teman-teman udah tahu ya peristiwa apa yang mendasari terjadinya prokrastinasi atau penundaan tugas tadi. Kita sekarang masuk ke B-nya. B-nya itu adalah belief. Jadi belief ini adalah keyakinan atau pikiran yang muncul ketika teman-teman mengalami peristiwa itu. Kayak misalnya nih,
kayak si Rani kan tadi masih ada di hari Sabtu. Jadi keyakinannya akan yang ada di pikirannya gitu. Jadi teman-teman boleh dicatat dan dipikirkan juga apa yang pemikiran yang muncul ketika teman-teman mengalami peristiwa itu tadi. Sudah Bu? Oke, siapa yang mau? Mungkin untuk keyakinan yang Putri rasakan itu karena kan tugas-tugas di FNS itu tidak ada yang deadline-nya gitu. Nah biasanya kan nanti kalau mau ujian tuh diingatkan sama dosen tuh minimal kayak 2 minggu atau 1 minggu sebelum ujian gitu kan. Jadi adalah waktu itu, jadi 1 minggu tuh Putri kebut semuanya buat semua tugas-tugas sampai begadang, sampai stres, sampai sakit. Nah berarti tugas-tugas kumpul dan selesai. Yang saya tugas itu selalu kalau tentang bisnis saya jadi ya selesai cukup, cuman kualitas tugasnya nggak terus dipersiapkan dari awal tuh kan ya, cuman mesti aja Oke, jadi dari Putri tadi bisa lah dikabut dalam waktu 1 minggu gitu ya dari Ulfa, terlalu menyepelekan gitu ya, kayaknya bisa lah, bisa siap-siap gitu kan. Oke, nah sekarang kita ke yang C-nya ya. C itu adalah konsekuensi, itu adalah akibat dari kita mengikuti pikiran yang tadi. Kayak akibat dari Ulfa mengikuti pikiran bisa tuh nanti bakal selesai juga kok. Jadi teman-teman boleh catat ya, ditulis di kertasnya. Iya, akibat dari mengikuti pikiran-pikiran tadi. sudah Bu. Oke, itu konsekuensi. Konsekuensi akibat. Sudah Bu. Udah. Sudah. Oke. Siapa yang mau ini? Silakan Putri. Konsekuensi yang Putri rasakan ya Bu, mungkin karena itu tadi sudah dikebut semua tugas-tugas dalam waktu 1 minggu Bu, akhirnya Putri menjadi stres sampai sakit waktu itu Bu, karena begadang setiap malam itu hampir bisa dibilang tidak tidur 1 malam Bu karena mengerjakan tugas. Dan Putri juga kayak konsumsi seperti minum kopi biar tidak mengantuk malam itu. Jadi benar-benar kesehatan memang terganggu karena stres mengebut semua tugas-tugas itu. Oke, ada lagi. Kalau dari Rani itu dampaknya karena tadi menunggu waktu luang, jadinya tidak ada waktu untuk yang ditunggu itu karena alasan lain malas lah atau kelelahan lah gitu. Jadi ada waktu yang pas dirasa untuk membuat tugas itu. Kemudian juga karena menunggu dan akhirnya sampai kepada ujian UTS itu. Jadi selama ini menumpuk karena kalau UTS itu harus selesai semua tugas baru bisa untuk UTS. Nah dengan hal itu jadi tugas yang dibikin kurang lebih dalam waktu 1 minggu itu tidak maksimal gitu. Jadi timbul juga kecemasan, jadi ini harus siap, tapi dengan banyaknya mata kuliah, dengan banyaknya tugas itu mengganggu mental, mengganggu pikiran juga. Itu dampaknya pikiran. Oke, jadi banyak teman-teman ada yang merasakan hal yang sama juga ya sama Rani, sama Putri. Oke, nah sekarang kita lihat kembali ya dari bagian A, B, dan C yang sudah teman-teman isi. Nah kita tuh harus menyadari dan melihat bahwa peristiwa aja ternyata tidak cukup atau bukan hal yang otomatis membuat kita menunda, tapi ada pikiran atau dari belief kita tadi ya, dari keyakinan yang menentukan bagaimana respon kita terhadap peristiwa tersebut. Nah, saya ingin teman-teman memperhatikan keyakinan yang teman-teman tulis yang kayak nanti ajalah tunggu mood atau waktunya masih banyak atau masih selesai deh tugasnya gitu ya. Nah tugas ini terlalu sulit atau ada hal lain yang kayaknya ngerjain ini dulu deh gitu. Ngerjain hal yang tidak berkaitan dengan tugas dulu gitu. Nah setelah kita lihat ternyata pikiran-pikiran itulah yang membuat
teman-teman merasa tenang, benar? Benar. Kayak mencari denial lah ibaratnya, mencari pembenaran gitu kayak masih lama kok waktunya, tugasnya nanti bakal selesai nih, pasti selesai nih gitu ya. Nah jadi kalau menurut teman-teman gimana? Teman-teman merasakan hal seperti itu? Iya. Merasa kayak keyakinan itu membuat teman-teman ya menggampangkan tugas gitu ya. Tapi menggampangkan tugas itu membuat teman-teman menunda untuk melakukan tugasnya. Pada akhirnya tugasnya jadi tidak terselesaikan gitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian D atau disputing ya. Jadi pada tahap ini kita akan mempertanyakan dan menguji keyakinan tadi. Kayak keyakinan si Ulfa kalau tugasnya pasti siap lah meskipun dikerjain mepet gitu. Padahal Ulfa tahu kalau misalnya dikerjakan mepet kualitas tugasnya tidak bagus gitu. Saya kurang maksimal mengerjakan tugasnya. Lalu juga Putri Galuh gitu ya. Nah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Teman-teman tidak perlu ya mencari jawaban yang paling aduh apa yang jawabannya gitu kayak berusaha perfect mungkin untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ini cukup berdasarkan pengalaman teman-teman, refleksi diri, memang pure memang terjadi di diri teman-teman, tidak perlu dilebihkan, tidak perlu dikurangi ya. Oke, jadi ketika teman-teman mengatakan bahwa tugasnya masih bisa dikerjain nanti karena tidak ada deadline waktunya, apakah pada kenyataannya selalu benar? Apakah memang selalu menjadi kenyataan ya? Tidak ya. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Oke. Saya kan sering bilang nanti bisa aja gitu kan. Tapi faktanya tugasnya perlu analisis dulu, perlu dicari dulu jawaban yang bagus, yang tepat. Jadinya kira saya yang kapan gampang itu tuh nggak sesuai kenyataan, nggak sesuai ternyata tugas itu ada yang benar gampang, ada yang enggak. Jadi disitulah muncul kalau ketika ketemu soal yang kaitannya sulit, ini saya benar. Jadinya berarti teman-teman menunda tugas karena tugasnya itu belum teman-teman uji secara nyata apakah sulit atau tidak gitu. Tapi teman-teman melihat kira-kira tugasnya sulit gitu. Padahal belum dicoba. Nah jadi sekarang kita lihat kembali pada bagian B dan D. Ini adalah keyakinan yang baru ya. Teman-teman itu bukan karena tugasnya sulit tapi karena belum mencoba. Nah kita coba akan membandingkan keyakinan lama dengan fakta yang teman-teman temukan. Jadi kita sudah menemukan fakta-faktanya ya. Kalau bukan tugasnya sulit tapi belum dicoba gitu ya. Nah coba Ulfa apa fakta yang Ulfa temukan dari tugasnya itu sulit? yang saya temukan faktanya ya kalau tugas sulit itu perlu pengenalan, ya nggak setiap tugas bisa digampangkan. Jadi ya perlu persiapan lah. Sekedar untuk bikin tugas saja perlu persiapan. Ya pertama. Oke, jadi sudah ada fakta-fakta yang kita temukan yang bisa membantah dari B-nya tadi, belief. Oke, teman-teman, tadi teman-teman udah mengetahui ya hanya peristiwa apa yang mendasari penundaan, terus itu keyakinan apa yang akhirnya mendorong peristiwa itu akhirnya menjadi terjadi gitu ya, penundaan itu terjadi, dan konsekuensi yang terjadi kalau teman-teman melakukan penundaan itu tadi. Oke teman-teman, karena sepertinya waktu kita sudah habis ya, sudah 45 menit tidak terasa, kita akan lanjut di pertemuan 3 berarti ya, minggu depan. Di minggu depan itu kita akan masuk ke tugas, nanti ada tugas homework, dan juga kita akan melanjutkan ya dari teknik ABC ini. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah datang ke sesi konseling kita pada sore hari ini. Jadi teman-teman sudah banyak bercerita ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa diambil gitu. Saya sebagai pimpinan kelompok saya sebagai sama aja sih.
Oke, terima kasih. Saya sebagai pemimpin kelompok meminta maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.